Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran algoritma pemrograman. Kali ini masih berkisar tentang struktur perulangan. Namun kali ini struktur perulangan itu akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah matematika, yaitu menentukan apakah X bilangan prima atau bukan. Oke, untuk pembahasannya kita lanjut saja. Baik, jadi pada pembahasan sebelumnya di algoritma yang menggunakan flowchart, kita sudah mendapatkan bagaimana untuk menentukan suatu bilangan itu prima atau bukan. Ya, kalau tadi saya umpamakan X di sini sebelumnya sudah kita bahas itu bilangannya itu P, ya. Jadi untuk menentukan bilangan prima di sini kita masukkan dulu input bilangan P, ya. Ini cara satu, ya. Ini cara dua. Nah, di cara satu itu menggunakan perintah. Nah, untuk menentukan bilangan itu, untuk menentukan suatu bilangan prima atau bukan, ya. Kalau tadi saya umpamakan X prima atau bukan, di sini yang pernah kita bahas itu menggunakan bilangan P, ya. Yang sama saja sebetulnya. Nah, kita umpamakan itu P, ya. Di sini ada dua cara, yaitu menggunakan perintah pengulangan for next, dan di sini menggunakan perintah pengulangan while when atau do loop di sini, ya. Jadi bisa kita gunakan perintah while when atau do loop di sini. Oke. Nah, kita akan bahas menggunakan perintah pengulangan for next, ya. Jadi di sini perintah pengulangannya, karena bilangan prima itu kita harus bagi, ya, dari mulai bilangan 2 sampai P-1, ya. Jadi di sini variabel X-nya X sama dengan 2 atau P-1. Ini kalau masih kurang jelas mengenai ini, silakan ditonton video sebelumnya bagaimana menganalisa bilangan prima itu dan bagaimana cara mencarinya, ya. Nah, ini kita nggak bahas lagi. Kita langsung terjemahkan nanti ini ke dalam bahasa pemrograman Just Basic, ya, atau kita terapkan algoritma ini ke dalam bahasa pemrograman Just Basic. Oke. Jadi di sini for X sama dengan 2 to P-1, ya. Kemudian S di sini untuk mencari sisa bagi, ya. Jadi S ini sisa bagi dari bilangan P dibagi X. Nah, jika sisa baginya itu sama dengan 0, maka nyatakan P bukan bilangan prima. Tapi kalau misalnya sisa baginya tidak sama dengan 0, ya lanjutkan, ya. Jadi ini akan melanjutkan terus-menerus sampai ketemu nanti sampai tidak ada bilangan yang habis dibagi dengan 0, itu maka nyatakan bilangan itu prima. Tapi kalau ketemu satu saja, maka nyatakan itu P bukan bilangan prima, ya. Nah, oke, bagaimana penerapannya? Kita akan coba algoritma ini kita akan terapkan algoritma ini ke dalam bahasa pemrograman Just Basic. Baik, ya, kita cobakan ke dalam bahasa Just Basic. Di sini input P, ya, kita buat di sini masukkan bilangan P, ya. Kemudian titik koma, variabelnya kita buat P, ya.
Kemudian di sini for X sama dengan 2 to P min 1. Ya. Kemudian kita mencari sisa baginya. S sama dengan P modulo X. Ya. Jadi nanti dibagi mulai dari 2 sampai P min 1 di sini. Ya. Nah, ini cari sisa bagi. Kemudian kita cek apakah S-nya persisa 0 atau tidak. If, ya, ini periksa S sama dengan 0, then di sini kita cetak print P bukan prima. Ya, itu ya. Nah, tapi di sini perhatikan, di sini begitu dia sudah sampai S sama dengan 0, ini harus pindah, harus keluar ya. Ini harus keluar. Jadi di sini maka ada perintah di dalam penggunaan for next ini menggunakan exit for. Jadi di sini karena if-nya ini tidak berbaris tunggal ya. Ini berbaris banyak, maka ini kita harus kebawahkan. Ya. Nah, ini jika S-nya sama dengan 0, maka yang harus dilakukan adalah cetak P bukan prima. Kemudian di sini exit for. Jadi ini nanti keluar dari perintah pengulangan. Kita nggak lanjutkan lagi, ya. Nah, gitu. Dan jangan lupa untuk menutup perintah if yang baris banyak ini, ketik dengan end if. Jadi if-nya berakhir di sini, ya. Ini saya biar jelas, taruh sini saja. Nah, oke. Nah, kalau dia tidak, ini kita next kan, ya. Next P next X ya. Nah, ini kalau tidak diulang berapa kali tidak ketemu S sama dengan 0, maka nyatakan P bilangan prima. Di sini print P bilangan prima. Ya. Nah, tapi ingat di sini ya. Jadi kalau ini P bukan bilangan prima, ya. Maka ini harus keluar ke sini. Ya, jadi ini P bilangan prima, ini arahnya ke sini. Ya. Jadi di sini kita perlu berikutnya di sini ini ya. Ini keluar nanti begitu dia sudah mencetak ini akan keluar. Langsung dia ke sini ya. Di bawah next ini. Ya. Coba kita praktekkan nanti ya. Kemudian di sini N selesai ya. N. Oke. Coba kita jalankan programnya. Kita masukkan bilangan 7. Ya. 7 bilangan prima. Ya. Coba kita masukkan bilangan 6. Nah, di sini dicetak 2 kali, ya. Perhatikan di sini P bilangan prima, ini salah ya. Kalau ketik ini kurang bilangan. P bukan bilangan prima, P bilangan prima. Jadi ini dia keluar ke sini, tak sini, kemudian langsung mengerjakan perintah berikutnya yang ini. Ya, jadi ketika P bukan bilangan prima,
cetak 2 kali, di sini bilangan primanya juga tercetak ya. Kenapa? Karena di sini begitu perintah ini keluar dari pengulangan ini, maka di sini mencetak lagi P bilangan prima. Jadi harusnya ini nggak dikerjakan lagi ya sebetulnya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak dikerjakan ya? Oke, kita tutup dulu ini. Ini kita betulkan dulu ya, tadi salah bilangan prima ya. Oke, kemudian di sini. Nah, tadi bagaimana setelah menuliskan perintah ini dia langsung keluar ya. Jadi tidak perlu lagi mencetak ini. Bisa kita buat seperti ini ya. Di sini ketik go to selesai ya. Jadi kita buat label begitu selesai mencetak P bukan bilangan prima. Jadi begitu selesai mencetak bilangan prima ya, ini langsung keluar, jadi nggak kesini lagi. Nah, di sini kita menggunakan labelnya ini. Nah, labelnya taruh di sini. Jadi nanti setelah melakukan cetak P bukan bilangan prima, ini langsung keluar ke sini. Jadi ini nggak perlu lagi dicetak ya, di print gitu. Oke, kita praktekkan ya. Ya, masukkan bilangan P tadi 7, yaitu P bilangan prima. Ya, kalau misalnya kita cetak di sini 9, ya P bukan bilangan prima. Ya. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa gunakan perintah go to selesai sama seperti ini ya. Jadi kalau kita gunakan tadi tanpa menggunakan perintah go to ini tadi yang menggunakan label, maka ini sebetulnya larinya ke sini sebetulnya. Jadi setelah mencetak P bilangan prima, ini larinya ke sini, bukan ke sini. Nah, tapi ini karena mintanya ke sini, maka kita harus gunakan perintah go to selesai seperti ini. Ini akan lari ke sini gitu ya. Ya. Jadi kurang lebih begitu ya penyelesaiannya. Ya, ini satu lagi P bilangan prima kita bisa juga langsung nyatakan P-nya ya. Jadi di sini print ya, saya bisa contohkan P, print P di sini. Kemudian titik koma ya. Bukan bilangan prima. Nah, di sini juga saya buat di sini P titik koma ya, ininya tidak usah lagi P bilangan prima ya, akan beda. Jadi bukan P yang di sini, jadi P-nya tuh nilai P-nya benar dimasukkan ya. Oke, kita jalankan programnya. Kita buat 6 ya, 6 bukan bilangan prima, jadi bukan P lagi ya. Kemudian 11 misalnya, saya buat 11 bilangan prima gitu. Oke, jadi ini menggunakan perintah pulangan for next ya. Oke, jadi ini menggunakan perintah go to dan label selesai. Sebetulnya ada cara lain juga ya. Jadi kita bisa nyatakan dulu di sini. Ini sudah pernah kita bahas di dalam algoritma. Kita memasukkan dulu di sini statusnya, status awal, ya, status. Kita buat di sini prima, ya. Oke. Kemudian di sini
kita ganti. Kalau misalnya S-nya tidak sama dengan 0, maka di sini kita buat status bukan prima, ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini tidak perlu kita gunakan goto selesai, ya. Exit port masih, ya. Oke. Kemudian di sininya print P bilangan ya. Di sini tambah lagi status. Jadi nanti statusnya di sini, ya. Status cetak di sini status. Ya, jadi ini nggak perlu lagi menggunakan ini seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak ada perubahan di sini, tetap statusnya tidak berubah, ya. Tapi kalau misalnya S-nya sama dengan 0, maka ini statusnya bukan prima. Ya, nanti di sini statusnya yang akan berubah-berubah, ya. Oke, kita jalankan programnya. Misalkan kita masukkan 9, ya. 9 bukan bilangan prima. Ya, kalau misalnya kita masukkan 11, ya, 11 bilangan prima, ya. 11 bilangan prima, ya. Jadi bisa kita gunakan di sini status. Jadi di sini ada status awal dulu, ya. Status awal di sini nyatakan itu prima. Nah, nanti di sini larinya nggak ke sini, ya, langsung ke sini. Jadi panahnya ke sini. Jadi kalau ini menggunakan ini menggunakan perintah goto. Oke. Nah, demikianlah bagaimana menerapkan algoritma ini, ya, perintah fornex di sini untuk menyelesaikan masalah apakah P atau X bilangan prima atau bukan, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.